Shalom, puji Tuhan boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Izinkanlah saya membawa salam dari Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang untuk saudara-saudara yang ada di tempat ini. Kadang kami bersyukur ada kesempatan dosen-dosen juga boleh melayani di gereja ini. Saya teringat udah berapa kali saya bertemu dengan jemaat yang ada di sini. Dan yang tidak bisa saya lupakan adalah setiap kali saya datang ke Sydney itu mesti pas winter begitu ya. Jadi saya selalu merasa kedinginan, tetapi selalu bersyukur juga disambut dengan kehangatan jemaat yang ada di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang akan kita renungkan adalah Dia yang Maha Hadir. Saya ingin mengajak kita membaca sekali lagi dari Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagi-Mu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya itu teringat waktu saya kecil, saya seringkali diajak jalan-jalan oleh orang tua saya. Satu hal yang saya ingat adalah ketika kami berjalan pada malam hari. Dan ketika berjalan pada malam hari yang gelap itu, orang tua saya bilang, lihat itu bulan yang ada di atas. Nanti dia akan mengikuti kamu kemana kamu berjalan. Mungkin bagi saudara yang tinggal di kota besar, kadang susah cari bulan. Ya. Mungkin baru terasa keberadaan bulan itu ketika akhir bulan. Tunggu transfer gajian. Ya. Nah ini mungkin bukan bulan yang seperti itu saudara. Memang berapa kali saudara saya berhenti berjalan, saya melihat bulan itu ada di atas saya. Ngikutin saya seolah-olah. Saya berjalan lagi lewat beberapa belokan, lihat ke atas, bulannya masih ada di atas sana. Di tengah-tengah kegelapan malam saudara, saya merasa bulan itu seperti mengikuti langkah-langkah saya. Dan itu menenangkan saya. Tetapi saudara, saya tidak pernah mempersoalkan adanya matahari ketika berjalan di siang hari. Kenapa? Karena terangnya sekitar saya itu membuat saya merasa gak perlu nengok ke atas. Dan kemudian harus memastikan mataharinya ada apa enggak ya. Kita gak pernah melakukan itu. Mengapa demikian? Situasi terang dan gelap itu berbeda. Gelap itu saudara membuat kita kurang nyaman. Gelap itu membuat kita kadang merasa takut. Gelap itu membuat kita merasa perlu teman. Dan adanya bulan di tengah-tengah kegelapan itu seperti teman yang mendampingi saya. Saudara, di tengah-tengah kehidupan kita juga merasakan yang sama.
Kapan kita itu ingin memastikan Tuhan itu ada dan sedang menyertai kita atau tidak? Kapan kita itu ingin memastikan Tuhan itu hadir di dalam hidup kita? Kapan itu kita ingin memastikan Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita? Kadang saudara, di saat semuanya lancar, mungkin hati kita tenang. Kita merasa apa? Tuhan pelihara kita. Ketika situasi itu berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, maka kita merasa Tuhan itu memelihara kita, memberkati kita. Namun ketika kehidupan berjalan tidak seperti yang kita harapkan, kita merasa kita berjalan di dalam sebuah ketidakpastian. Ketika pekerjaan kita itu menghadapi masalah, ketika kita harus melihat orang yang kita kasihi sakit, ketika kita harus merasakan orang yang kita kasihi berpulang mendahului kita. Kadang kita merasa, saudara, kita itu berjalan di dalam sebuah kegelapan. Dan mungkin kita memandang ke atas dan ingin memastikan apakah Tuhan itu masih bersama-sama dengan saya. Apakah Tuhan itu tidak meninggalkan saya? Saudara, perasaan yang seperti ini juga dirasakan oleh Daud, yang dinyatakan di dalam Mazmur yang tadi kita baca. Mazmur yang tadi kita baca itu, saudara, merupakan nyanyian pujian sekaligus nyanyian ratapan. Tampaknya, saudara, ada situasi yang seperti mengancam akan diri Daud. Bahkan kalau kita membaca di dalam seluruh pasal ini, itu digambarkan sebagai sosok musuh yang berupaya menghabisi Daud. Namun saudara, pemazmur ini dikatakan memuji Tuhan yang menyelidikinya, yang mengenalnya, yang mengenal dia begitu dalam dan yang terus-menerus memperhatikan kehidupannya. Mazmur 138 dan 139 ini juga dianggap sebagai pujian yang diangkat, yang menjadi respons dari Mazmur 137. Yang merupakan sebuah ungkapan kesedihan umat ketika berada di dalam pembuangan. Di dalam Mazmur 137 kita melihat mereka itu menangis. Mereka tidak bisa menyanyi. Mereka tertekan dengan kondisi yang menyesakkan hati mereka. Dan di dalam keadaan demikian, orang kemudian berhenti sebentar dan melihat ke atas. Tuhan, apakah Engkau masih melihat kami? Apakah Engkau masih peduli kepada kami? Kalau saudara lihat beberapa tahun kemarin ini kita melewati masa-masa pandemi yang begitu berat. Beberapa di antara saudara bahkan termasuk orang-orang yang mengalami kena COVID sampai parah. Ketika Pendeta Joni kami dengar terkena COVID, itu juga menggentarkan kami yang di saat, saudara ya. Berapa kali kami terus doakan, di-share di grup dosen untuk mendoakan jemaat-jemaat yang sedang menghadapi sakit karena ini. Tetapi saudara, apa yang kita lihat? Kita menemukan betapa rentannya hidup manusia itu. Bahkan betapa tidak berdayanya manusia ketika harus menghadapi makhluk kecil yang disebut virus itu. Di tengah-tengah tekanan yang seperti itu, saudara, kegentaran orang, ketakutan yang menimpa hampir seluruh dunia ini, ada satu penemuan yang menarik yang dilihat oleh Google. Dikatakan
selama tahun 2020 melalui mesin pencari Google ditemukan banyak orang itu mencari info tentang virus corona. Tentang COVID itu, saudara. Tetapi ada hal yang menarik. Yaitu apa? Ketika mereka sedang tidak mencari info tentang COVID, pengguna Google itu ternyata menelusuri kata kunci Tuhan. Mengapa, saudara? Banyak orang itu ingin memastikan apakah Tuhan itu ada. Apakah Tuhan masih bekerja? Apakah Tuhan itu masih mengurusi dunia ini? Apakah Tuhan itu masih memperhatikan umat-umat pilihannya? Puji Tuhan, saudara, di dalam pergumulannya, pemazmur itu menyatakan sebuah kebenaran. Allah itu maha ada. Allah itu maha hadir. Bahkan ketika kita tidak pernah berpikir Allah ada di tempat itu, kita akan menemukan Allah itu ada di sana. Ketika pemazmur itu, saudara, bertanya, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Itu adalah sebuah pertanyaan retorik. Yang jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada satu tempat pun di mana Tuhan itu tidak bisa melihat dan menjangkau kita. Pemazmur berkata, jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Di sini, saudara, pemazmur itu seolah-olah membuat gambaran vertikal. Artinya apa? Kalau dia itu naik pesawat luar angkasa sampai menembus langit, sampai ada ujungnya yang paling tinggi, dikatakan di situ ada Tuhan. Dan kalau dia itu masuk ke dalam bumi yang paling dalam, bahkan sampai dunia orang mati yang paling dalam, dia berkata, di situ ada Tuhan. Setelah itu, saudara, dia membuat gambaran horizontal yang menyatakan, kalau aku terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut, di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Artinya dari ujung bumi yang satu sampai ujung bumi yang lain, Tuhan itu tetap bisa menjangkau kita. Ketika pemazmur itu mengatakan akan terbang dengan sayap fajar, itu menunjukkan apa, saudara? Dia menunjukkan dia itu pengen lari secepat kilat. Kalau saudara pernah melihat sunrise di satu pemandangan tertentu, saudara akan melihat gambaran pemazmur ini. Ketika gelap itu, saudara ya, tiba-tiba mataharinya muncul sedikit. Langsung kegelapan itu kemudian pelan-pelan memudar. Berapa lama sampai kemudian kegelapan itu hilang? Cepat, saudara. Matahari itu seperti bergerak naik. Seolah-olah pemazmur berkata, dia ingin bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Tetapi apa? Allah itu tidak pernah ketinggalan. Kalaupun umatnya itu naik pesawat jet ya, dengan kecepatan yang sangat tinggi, Tuhan itu nggak pernah ada di belakangnya. Malah dikatakan tangannya menuntun dan memegang anak-anaknya. Jikalau tempat, kekuatan, kecepatan tidak bisa membuat Allah itu kehilangan kendali, pertanyaannya, apakah ada tempat lain yang Allah itu tidak bisa jangkau? Maka pemazmur berpikir, saudara,
Kalau aku berada di tempat yang manusia gak nemukan aku bagaimana? Dia berkata, biarlah kegelapan melingkupi aku, terang sekelilingku menjadi malam. Tapi dia katakan, kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Malam itu menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Manusia, saudara, boleh gak temukan saudara. Satelit mungkin gak bisa mendeteksi di mana saudara berada. Polisi internasional mungkin gak bisa temukan kita. Tapi jangan kaget, Allah itu berada di tempat saudara. Di dalam bagian ini pemazmur itu secara sederhana ingin menjelaskan bahwa tidak ada satu tempat pun di alam semesta ini di mana Tuhan itu tidak bisa menemukan kita dan tidak bisa menolong kita. Seorang teolog yang bernama R.C. Sproul, saudara, menyatakan Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Keberadaannya melampaui ruang dan waktu. Ia hadir secara penuh dalam segala waktu dan segala tempat. Bahkan apa, saudara? Ia ada untuk menolong umatnya. Karena itu ketika umat Israel itu berpikir, apakah Allah tahu kalau mereka berada di dalam pembuangan selama puluhan tahun? Apakah Allah ada di tengah-tengah mereka ketika mereka jauh dari Yerusalem? Apakah Allah menyertai mereka ketika mereka jauh dari bait Allah? Jawabannya, iya. Allah itu melihat mereka. Allah hadir di tengah-tengah mereka. Bahkan Allah itu sedang merancangkan penyelamatan bagi mereka, saudara. Jangan pikir saudara yang mengikuti kebaktian secara online, Allah itu tidak ada di sana. Allah itu hadir di sana, di mana saudara berada. Kita itu, saudara, punya Allah yang maha ada. Mungkin ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita bisa berpikir, mengapa Allah nggak ada di tengah-tengah hidup kita? Mengapa Allah nggak peduli dengan kita? Mengapa Allah tidak menyertai kita? Apakah kesulitan hidup itu, saudara, adalah tanda Tuhan itu tidak menyertai kita? Saudara mungkin mengenal kisah Yusuf, di mana dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dalam usia muda, tidak bisa balik ke negerinya. Tidak bisa balik ke orang tuanya. Ia harus mengalami difitnah, dipenjara, dikhianati, mengalami penderitaan begitu panjang. Tetapi Alkitab itu mencatat apa, saudara? Di dalam Kejadian 39 ayat 2 ditulis di sana, Tuhan menyertai Yusuf. Di mana, saudara? Di rumah Potifar. Di mana dia harus mengalami pengkhianatan. Dia harus masuk penjara gara-gara di rumah itu. Ayat 21 dikatakan Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Di mana? Ketika ia masuk penjara. Oleh karena itu, saudara, di dalam segala hal Yusuf itu melihat ada rencana Tuhan yang sedang dikerjakan di dalam dirinya. Yusuf merasakan tangan Allah yang tidak kelihatan itu bekerja di dalam kehidupannya. Ia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Untuk memelihara hidup
bangsa yang besar. Yang melalui bangsa itu, Sang Mesias itu hadir untuk dunia ini. Penderitaan yang dialami oleh Yusuf, saudara, menjadi satu jalan di mana Allah itu dimuliakan, Mesias itu dihadirkan. Ketika kita menemukan diri kita berada di tempat yang sepertinya tidak menunjukkan Allah itu ada di sana, kita akan menemukan hal yang mengejutkan kita. Ternyata Allah itu ada di sana. Ketika kita merasa situasi itu buruk dan merasa Tuhan itu tidak sedang bersama-sama dengan kita, dengan segala kegagalan dan dosa kita, saudara mungkin akan kaget. Allah di sana. Dan dia siap melakukan penyelamatan itu. Dia akan melakukan pertolongan itu. Pertanyaannya, mengapa Allah harus melakukan itu? Apakah kita ini baik sampai Allah itu mau seperti itu? Oh saudara, bukan itu. Allah itu melakukan seperti itu karena saudara adalah umatnya. Melalui karya Kristus di atas kayu salib, saudara yang percaya kepadanya menjadi anak-anak Allah. Dan ketika saudara menjadi anak-anak Allah, maka di sana Allah itu bekerja. Allah itu rindu untuk mencari dan menyelamatkan dan menyertai umatnya. Karena itu anak tunggal Bapa itu diutus ke dalam dunia ini. Ia disebut apa saudara? Immanuel. Yang artinya apa? Allah beserta kita. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang itu. Dan untuk itu Yesus berteriak di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa saudara? Ia menggantikan umatnya di atas kayu salib. Supaya mereka yang percaya kepadanya, umat Allah itu tidak lagi pernah ditinggalkan Allah. Tidak lagi pernah tidak disertai oleh Allah. Sampai Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan janji Allah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu digenapi melalui karya Kristus di atas kayu salib. Karena itu saudara, sebagaimana pemazmur, pemahaman Allah yang maha hadir itu seharusnya justru membuka hati kita untuk terus terbuka mencari Dia, mencari kehendaknya dengan sebuah doa. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, itulah yang harus jadi bagian di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bukan tidak percaya Allah tidak ada di dalam hidup kita. Tapi kita justru menyerahkan hidup kita karena kita tahu Dia hadir di dalam hidup kita. Ketika kita memiliki Allah yang maha hadir, sadarilah. Bersyukurlah ketika kita itu merasakan berkat Tuhan. Bersyukurlah ketika kita merasakan pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan mungkin mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Lihatlah akan tangan Tuhan yang bekerja dan memberkati saudara. Di sana ada Tuhan. Dan Tuhan ingin kita boleh memberikan respons atas segala berkat pemeliharaannya untuk hidup memuliakan Dia. Tetapi ketika kita sedang berjalan di dalam kesulitan, tantangan kehidupan, persoalan yang belum selesai, ketakutan yang ada di dalam hati kita,
Tuhan itu ada di sana. Dia mendampingi kita, menuntun tangan kita. Dan di dalam kesulitan kita, di dalam sakit kita, di dalam kegagalan kita, bahkan di dalam keterpurukan hidup karena kesalahan-kesalahan kita, di dalam penderitaan yang sedang kita alami, izinkanlah saudara boleh merasakan kehadirannya. Hampirilah dia. Izinkan dia memegang tanganmu, menolong engkau melewati masa-masa yang sulit di dalam hidup kita. Saya teringat saudara, beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba ada mantan murid saya itu telepon saya. Saya dulu seorang guru di sekolah, jadi ada beberapa murid yang masih kontak-kontak. Dan dia telepon saya karena pengen curhat menceritakan masalahnya. Dia bercerita kalau dia lagi hamil anak ketiga. Dia sampaikan kepada saya sebetulnya tidak pengen seperti ini. Aduh, saya takut ya. Saya tidak mau punya anak ketiga ini. Saya stres. Saya nggak nyangka tiba-tiba punya anak ketiga. Saudara, dia nerocos panjang sampai saya itu tidak bisa menghentikan dia. Saya cuma dengar begitu panjang. Dia cerita bukankah nanti pendidikan itu mahal, biaya hidup tambah mahal. Saya nanti akan harus bagaimana menghadapi semuanya ini. Dia panjang bercerita, saudara. Sampai barulah terakhir nafasnya habis. Ya. Dan saya baru bisa ngomong. Dan saya katakan sebuah kalimat kepada dia. Saya juga mau punya anak ketiga. Anak ketiga saya ini, saudara, selisih 10 tahun sama kukunya. Baru murid saya itu diem. Oh ya. Tapi saya katakan kepada dia, apa yang harus ditakuti? Anak itu bukankah berkat Tuhan? Kalau Tuhan berikan bagi kita, Tuhan itu pasti akan juga mencukupi. Tuhan itu pasti akan mengatur semuanya. Hidup kita itu ada di dalam rencana Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang lepas dan kita merasa Tuhan itu rencananya kacau. Tidak ada satu hal di dalam kehidupan kita. Terus kita bisa berkata, Tuhan itu ngawur. Oh saudara, masakan Tuhan itu melakukan hal yang buruk dalam hidup kita. Saya tahu sebagian kita sebagai orang tua kita punya anak. Kita tidak pernah berpikir tentang supaya anak kita itu menghadapi kesulitan, masalah di dalam hidup kita. Tidak, bukan. Kita ingin yang terbaik. Nah kalau kita itu jadi anak Tuhan, masa Tuhan itu merancangkan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Dan mengacaukan hidup kita. Enggak, saudara. Ketika dia bekerja di dalamnya, dia akan terus menopang kita. Bahkan ketika kita itu harus menghadapi akibat dari kesalahan-kesalahan kita pun. Tetapi ketika kita balik, kita datang kepada dia. Kita menemukan apa, saudara? Tuhan ada di sana. Tuhan hadir. Kalau saudara melihat Allah yang maha hadir itu, maka saudara akan menemukan Tuhan yang akan terus menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Mari kita hadapi hidup kita ini dengan keyakinan ini. Dan jalani hidup kita, saudara, tanpa takut, tanpa khawatir, sebab Dia hadir dan menyertai kita. Amin.